Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatia Ahmad dengan NIM 12570200074 dari kelas A akan memaparkan hasil jawaban saya untuk ujian akhir semester Kimia Dasar tahun akademik 2025-2026. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan perhitungan akhir untuk jawaban soal-soal kimia dasar. Untuk soal yang pertama sudah diketahui beberapa entalpi pembentukan, yaitu dari C8H18, lalu juga dari H2O dan juga CO2. Dan juga diketahui densitas untuk C8H18 yaitu 0,703 G per mol. Untuk soal A, kita diperintahkan untuk menghitung panas yang diberikan jika 1 liter gas oktana dibakar. Maka penyelesaiannya yang pertama yaitu menuliskan dulu, ini merupakan rumus entalpi reaksi, yaitu sigma entalpi pembentukan produk dikurangi sigma entalpi pembentukan reaktan. Pertama dituliskan persamaan reaksi, ini didapatkan dari rumus pembakaran alkana, yaitu CnH2n ditambah 2 ditambah 3n ditambah 1 dibagi 2 dengan O2 yang akan menghasilkan N dan juga CO2, lalu juga hasil lainnya dari pembakaran yaitu H2O yang di depannya akan N ditambah 1. Maka untuk C8 H18 ditambah 8 dikali 3 dikali 8 ditambah 1 per 2 yang akan menghasilkan 25 per 2 O2, hasilkan 8 CO2 ditambah N ditambah 1, 8 ditambah 1 yaitu 9 H2O. Lalu yang kedua akan dicari massa oktana, yaitu dengan mengubah volume atau liter menjadi gram dengan mengalihkan volume dengan densitas. Pertama akan diubah dulu 1 liter menjadi 1000 mili. Dikalikan dengan 0,703 yaitu densitasnya akan menghasilkan 703 gram. Lalu tahap selanjutnya yaitu mencari mol dari oktana, yaitu dengan membagi massa dibagi mr. Massa yang akan digunakan adalah massa dalam bentuk gram, yaitu 703 gram. Lalu mr merupakan hasil perkalian jumlah atom dengan unsur kimia yang menghasilkan 114,2309. Untuk hasil akhir yaitu 6,1542 mol. Lalu dihitung entalpi reaksi untuk C8H18, yaitu dengan rumus yang sudah ada di atas, lalu memasukkan semua nomor-nomornya, yang menghasilkan 5.517,6 kJ. Nah, karena ini adalah merupakan entalpi reaksi dari C8H18, maka untuk energi totalnya akan dikalikan, yaitu mol oktana dikalikan dengan entalpi reaksi. Maka Q sama dengan 6,1542 dikali 5.517,6 menghasilkan 33.956,4 kJ per kilojoule, atau bisa diubah menjadi 3,396 dikali 10 pangkat minus 4 kilojoule. Dan ini merupakan hasil akhir dari soal nomor A. Berlanjut kepada soal nomor B, yaitu persamaan reaksi. Untuk persamaan reaksi digunakan rumus yang sama, akan menghasilkan H2, karena yang ditanyakan adalah H2, ditulis H2 ditambah setengah O2, hasilkan H2O. Lalu juga untuk entalpi pembentukannya sudah diketahui, yaitu minus 28,0 kJ per mol. Hitungan selanjutnya adalah mencari mol H2 yang diperlukan, yaitu dengan cara mol sama dengan energi total yang sudah ditemukan pada A dibagi entalpi pembentukan dari H2, yaitu 33.956,4 dibagi 286 menghasilkan 118,73 mol. Selanjutnya dicari massa H2, yaitu dengan mengalihkan massa sama dengan mol yang sudah ditemukan dikalikan dengan AF sama dengan 239,34 gram. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor C, dicari volume H2 pada 170 atm dan juga 25 derajat Celcius. Untuk rumus yang akan digunakan yaitu tekanan dikali volume sama dengan mol dikali gas konstan dikali suhu, di mana mol sudah didapatkan dari soal sebelumnya yaitu 118,7 mol, dan juga tekanannya sudah diketahui yaitu 170 atm dengan suhunya yaitu mengubah 25 derajat Celcius menjadi Kelvin yaitu 298 Kelvin, dan juga untuk gas konstan untuk atm yaitu 0,08206.
Untuk itu langsung saja diubah bentuknya untuk mencari volume yang diinginkan, yaitu NR sama dengan 118,7 dikali 0,08206 dikali 298 dibagi 170 sama dengan 2903 170 yang menghasilkan 17,1 liter. Lalu mengubah volume ini menjadi kondisi STP, yaitu dengan rumus STP sama dengan tekanan 2 sama dengan ATM, suhu 2 sama dengan 270. Menggunakan perbandingan P2 V1 P2 V2 T2. Untuk tekanan yang satu adalah 170 dikali volume 1 298 sama dengan 1 dikali volume STP yang akan kita cari dibagi Kelvin pada STV, maka volume STP sama dengan 273 naik ke atas 170 dikali 17,1 dikali 273 per 298 menghasilkan 2660 liter atau sama dengan 2,66 dikali 10 pangkat 3 liter. Baik, untuk soal selanjutnya, soal nomor 2, untuk soal A, yaitu mencari order reaksi total dari reaksi ion peroksidisulfat dan juga iodide dengan persamaan yang sudah dicantumkan, dan juga data untuk konsentrasi dan juga laju awal yang sudah terdapat pada tabel. Meskipun angka-angkanya kecil dan bisa langsung dihitung, tetapi saya tetap akan mengaplikasikan rumusnya, yaitu R2 per R1 sama dengan A2 per A1 pangkat M 0,017 B2 per B1 pangkat N, di mana M dan N adalah order reaksi yang dicari. Maka untuk lajunya 1,1 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 2,2 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan A2 adalah 0,080 per 0,080 M, dan juga untuk B2 0,017 per 0,034 N. Maka ini adalah 1 pangkat M, dan juga ini adalah 1 per 2 pangkat N. Lalu untuk mencarinya, maka akan dicari dengan menggunakan logaritma, yaitu untuk 1M maka karena yang pertama dicari adalah order reaksi untuk iodide, maka akan digunakan yang setengah N, yaitu untuk log setengah menghasilkan 1. Lalu untuk order untuk peroksidisulfat menggunakan data ketiga dan juga data kedua dengan cara yang sama akan menghasilkan 2,2 dikali 10 4 per 1,1 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan
0,160 per 0,80 ini sama saja dengan membagi 2 menghasilkan 2, dan juga yang ini 0,017 dibagi 0,017 menghasilkan 1, berarti 2 pangkat M dikali 1N. Maka karena yang dicari adalah order dari S208, maka yang dicari adalah logaritma untuk 2, yaitu 1. Maka order totalnya adalah menambahkan 1 dan juga 1 akan menghasilkan 2. Baik, untuk soal nomor 2 bagian B ditanyakan persamaan laju reaksi. Di sini sudah tertera rumusnya, yaitu K lalu A pangkat M, di mana M itu merupakan order reaksi, dan juga B pangkat N yaitu order reaksi juga. Maka lajunya adalah K, di mana K merupakan konstanta yang belum diketahui. S2O8 2-. Karena order reaksinya 1, maka pada akhirnya meskipun 1 tidak akan berubah angkanya, dan juga iode min. Karena order reaksinya juga 1 tidak akan berubah, jadi tidak apa-apa untuk tidak dicantumkan, maka ini adalah hasilnya. Lalu untuk bagian yang C ditanyakan konstanta laju, maka akan menggunakan rumus di mana K sama dengan laju per untuk unsur A dan juga Y-nya sama dengan, untuk lajunya saya memakai angka laju yang paling besar pada data yang sudah diberikan, yaitu 2,2 dikali 10 minus 4 per, untuk angka konsentrasinya yaitu yang B 0,080, untuk yang A, dan juga untuk konsentrasi iodide yang dipakai adalah 0,034 dan menghasilkan 0,0809 M pangkat minus 1 S pangkat minus 1. Baik, untuk penyelesaian pada nomor 3, yaitu pada reaksi 2NO ditambah Cl2 menghasilkan 2NOCl, diketahui PNO yaitu tekanan parsial pada NO sama dengan 66 kilopascal, lalu pada Cl2 sama dengan 18 kilopascal, dan juga pada NOCl yaitu 15 kilopascal. Yang ditanyakan adalah nilai Kp dan juga nilai Kc pada suhu 25 derajat Celcius. Maka penyelesaiannya untuk bagian A yaitu mencari Kp menggunakan rumus yang sudah tertera, di mana P produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan P reaktan dipangkatkan dengan koefisien, di mana koefisien untuk produk yaitu NOCl yaitu 2, dan juga untuk koefisien reaktannya ada 2 untuk NO dan juga 1 untuk Cl2. Lalu dimasukkan saja langsung kepada rumus dan juga menghasilkan 15 kuadrat dibagi 66 kuadrat dikalikan 18 sama dengan 225, dibagikan 4356 dikali 18 menghasilkan 225 dibagi 78.408 menghasilkan 2,87 dikali 10 pangkat minus 3. Lalu untuk Kc-nya, untuk Kc memakai rumus yaitu di mana Kp sama dengan Kc kali R kali T dan delta N, di mana delta N sama dengan mol gas produk dikurangi mol gas reaktan, di mana produk memiliki molnya sejumlah 2 dan juga untuk reaktan 3, jadi 2 dikurangi 3 yaitu minus 1. Maka Kp-nya sama dengan Kp sama dengan Kc RT minus 1, di mana RT minus 1 dapat diubah menjadi 1 per RT, maka Kp sama dengan Kc dikali 1 per RT atau Kc per RT, maka Kc sama dengan Kp dikali RT.
di mana T merupakan 25 derajat Celcius yang diubah menjadi Kelvin, yaitu 298 Kelvin, dan juga R yaitu gas konstan pada ATM yaitu 0,08206 liter, dan juga Kp-nya yang sudah didapatkan tadi adalah 2,87 dikali 10 minus pangkat minus 3, menghasilkan Kc sebesar 7,1 dikali 10 pangkat minus 2. Baik, selanjutnya untuk nomor 4 yaitu soal untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks pada suasana asam dan basa. Pada nomor A yaitu persamaan redoks pada suasana asam terdapat MnO4- ditambah H2C2O4 menghasilkan Mn2+ ditambah CO2. Di sini saya akan menggunakan cara setengah reaksi untuk menyetarakan reaksi ini, yaitu dengan membagi reaksi ini menjadi dua. Untuk reaksi yang pertama yaitu MnO4- menghasilkan Mn2+. Reaksi ini merupakan reaksi reduksi karena Mn kehilangan oksigen. Lalu langkah yang kedua adalah untuk menyetarakan atau menyamakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O. Di sini terdapat 4 oksigen dan di sini terdapat tidak ada, berarti ditambahkan H2O sebanyak 4 H2O. Selanjutnya menyamakan jumlah H, di sini ada 8, maka di sisi sini akan ditambahkan 8 H+. Selanjutnya menyamakan elektron. Di sini terdapat 8 minus 1 yaitu 7, lalu di sini terdapat 2, maka di sisi kiri akan ditambahkan elektron sebanyak 5. Dirapihkan, ditambah 8 H+, ditambah 5 elektron, menghasilkan Mn2+ ditambah 4 H2O. Lalu setengah reaksi yang kedua, H2C2O4 menghasilkan CO2. Pada sini sudah tidak ada lagi. Untuk C sama-sama berjumlah, karena C di sini berjumlah 2, maka di sini pun harus berjumlah 2 juga, disamakan 2 CO2. Maka selanjutnya tinggal menyamakan oksigen. Di sisi kiri terdapat 4, di sisi kanan juga sudah terdapat 4. Karena setelah disamakan jumlah C, maka jumlah O juga sudah sama, yaitu di sisi kiri 4 dan juga di sisi kanan 4, maka tinggal menambahkan atau menyamakan jumlah H, di mana di sisi kiri terdapat 2, maka ditambahkan di sisi kanan sebanyak 2H+. Kemudian tinggal menyamakan elektron, di sini tidak ada, lalu di sini ada 2, maka karena ini elektronnya berlebih, untuk menyamakan agar elektronnya 0 ditambahkan elektron sebanyak 2. Setelah itu kita akan menyamakan elektron pada kedua setengah reaksi, yaitu di sini 5 dan juga di sini terdapat 2, maka dicari KPK-nya, sini dikali 2 dan di sini dikali 5. Maka 2 MnO4- ditambah 16H+ ditambah 10 elektron menghasilkan 2 Mn2+ ditambah 8 H2O. Lalu 5 H2C2O4 menghasilkan 10 CO2 ditambah 10 H+ ditambah 10 elektron. Menggunakan elektron, karena 10 elektron dicoret, maka yang lainnya dikebawahkan. 2 MnO4- ditambah 5 H2C2O4 ditambah 16 H+ menghasilkan 2 Mn2+ ditambah 8 H2O ditambah 10 CO2 ditambah 10 H+. Di sini akan dicek kesamaannya dengan menyamakan jumlah oksigen saja. Jadi kita akan menjumlahkan hasil dari kedua setengah reaksi tadi. Tadi terdapat sedikit kesalahan. Kita akan mengurangi 10 elektron menjadi hilang, dan juga di sini di atas ada 16 H+, lalu di sini ada 10 H+, maka dikurangi juga, menyisakan 6 H+ pada sisi ini. Lalu sudah, maka tinggal dikebawahkan, ditambah 6 H+, tambah 5 H2C2O4, 2 Mn+, ditambah 8 H2O ditambah 10 CO2. Maka di sini kita akan cek kesamaan setara apa tidak reaksinya dengan cara menyamakan jumlah oksigen. Nah, di sini oksigen ada 8. Di sini terdapat 20. Lalu di sini terdapat 8 dan juga di sini terdapat 20. Maka di sisi kiri terdapat 28 oksigen dan juga di kanan 28 oksigen. Maka reaksi ini bisa dikatakan sudah setara.